Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 11. Sejak kecil ia telah menerima gemblengan dari ayahnya, gemblengan lahir batin. Ia bukan seorang dara yang mudah silau oleh gemerlapnya sesuatu dari luar. Bahkan ayahnya sendiri seringkali menasihatinya agar ia tidak mudah terkecoh oleh segala sesuatu yang nampak indah menarik dari luar. Nini, jangan menilai sesuatu dari kulitnya. Engkau akan terkecoh dan kecelik. Buah mundu itu kulitnya halus, warnanya menimbulkan selera, namun isinya masam. Sebaliknya, buah durian kulitnya buruk, tidak menarik, namun isinya manis dan lezat. Demikian pun manusia. Jangan menilai seseorang dari ketampanan wajahnya, besarnya kekayaannya, atau tingginya kedudukannya. Semua itu palsu dan dapat menyesatkan. Demikianlah nasihat ayahnya, dan gemblengan batin dari ayahnya membuat ia menjadi seorang gadis yang tidak mudah tertarik oleh sesuatu yang indah. Kalau keindahan itu keindahan buatan, bukan sewajarnya. Andai kata Nurseta seorang sederhana, tidak pesolek, tidak genit sikapnya, bersikap wajar saja, tentu akan mudah bagi Mawarsih untuk jatuh cinta. Pemuda itu memiliki kegagahan dan sudah memperlihatkan budi kebaikan dengan menolong ayahnya, bahkan sudah membantu ketika ia dan ayahnya terdesak dan terancam oleh Ki Danusengoro dan anak buahnya. Akan tetapi sayang, Nurseta memang seorang pemuda yang lincah jenaka, perayu dan pesolek sehingga Mawarsih melihat dia sebagai seorang pria yang dibungkus kepalsuan. Yang membuat ia tak senang adalah seringnya pemuda itu datang berkunjung, mengajaknya bercakap-cakap, bersenda gurau, bahkan selalu merayu dan mengambil hati. Ia terpaksa harus menerima setiap kunjungan pemuda itu, bukan hanya karena pemuda itu penolong ayahnya atau karena ayahnya sudah meninggalkan pesan, akan tetapi juga demi kesopanan. Selama pemuda itu datang dengan iktikat baik, ia tidak dapat menghindarinya, tidak dapat pula menolaknya. Hanya sikap yang bermanis muka, menjilat dan merayu itulah yang membuat hatinya merasa muak. Raden Nurseta yang yakin sepenuhnya akan kemampuan dirinya, yakin bahwa dia tampan dan berkedudukan, apalagi karena selama ini tidak ada seorang pun wanita yang mampu bertahan dari rayuannya, sekali ini benar-benar jatuh cinta kepada Mawarsih. Oleh karena itu, dia bersikap hati-hati dan tidak berani lancang mulut menyatakan cintanya. Rayuannya berupa puji-pujian, sering membawakan hadiah dan sikapnya yang manis budi, selalu dibatasi kesopan kalau dara yang dicintanya ini sampai marah, berbahaya baginya dan dia tidak mau kehilangan Mawarsih. Oleh karena itu, dia bersikap sabar dan sopan, namun selalu berusaha menyenangkan hatinya. Justru sikap pemuda ini yang membuat Mawarsih merasa tidak enak dan serba salah. Andai kata pemuda ini bersikap kasar dan kurang ajar, tentu ia akan mendapatkan alasan untuk mengusirnya dan memutuskan hubungan. Akan tetapi, pemuda ini bersikap sopan dan baik, dan tetap selalu mengunjunginya setiap ada kesempatan. Hal ini membuat Mawarsih merasa tersiksa dan mulailah ia menjadi gelisah dan tidak kerasan berada di rumah. Ia mulai merasa kehilangan ayahnya, dan terutama sekali kehilangan lingkungan yang amat tentram menyenangkan di lereng Lawu itu. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk meninggalkan Mataram, pergi mencari ayahnya. Ia tidak dapat bertahan lagi. Dan mengingat akan pesan ayahnya, ia pun segera memberitahukan maksud hatinya itu kepada Nurseta. Akan tetapi ia tidak mengatakan bahwa ia hendak mencari ayahnya, karena hal itu tentu akan menimbulkan keributan di pihak Nurseta. Kakang Mas Nurseta, aku merasa rindu sekali kepada kampung halamanku di lereng Lawu, apalagi karena kepergian ayah membuat aku merasa kesepian. Aku ingin pergi berkunjung ke Dusun Sintren. Aku akan menemanimu, Diajeng. Biar kuantarkan engkau ke sana, karena kebetulan sekali tidak ada tugas bagiku. Dan kita singgah di kediaman orang tuaku. Aku ingin memperkenalkan Diajeng kepada ayah ibuku. Mawarsih menggerakkan tangan mencegah. Tidak usah ditemani, Kakang Mas. Aku akan pergi sendiri saja. Tapi, Diajeng Mawarsih. Engkau adalah seorang wanita, bagaimana akan melakukan perjalanan seorang diri? Perjalanan itu melewati bukit, jurang dan hutan belukar. Kakang Mas Nurseta, Andika lupa agaknya bahwa aku bukanlah seorang wanita lemah.
Aku akan melakukan perjalanan sendiri saja dan hendak kulihat, siapa yang akan berani dan mampu menggangguku, kata Mawarsih dengan suara tegas. Nurseta menarik napas panjang. Dia tahu bahwa kalau dia memaksa untuk mengawal gadis ini, Mawarsih akan menjadi marah. Baiklah, kalau Andika menghendaki begitu, Diajeng. Berapa lama Diajeng hendak berkunjung ke dusun itu? Aku telah dititipi Paman Sinduening, maka akulah yang bertanggung jawab atas keselamatanmu. Maka, aku perlu mengetahui berapa lama Diajeng akan meninggalkan rumah ini. Mawarsih tidak tahu berapa lama ia akan dapat menemukan ayahnya. Akan tetapi, untuk berkunjung ke dusun Sintren, ia harus menentukan batas waktunya. Paling lama 1 bulan aku akan kembali ke sini, Kakang Mas. Nurseta tidak dapat berbuat lain kecuali menyetujui dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Mawarsih meninggalkan ibu kota Mataram, membawa buntalan pakaian sebagai bekal. Kalau ada orang melihat isi buntalan itu, tentu akan merasa heran karena dalam buntalan itu terisi pakaian untuk pria. Dengan hati penuh kekecewaan dan penyesalan bahwa dia tidak dapat menemani Dara perkasa yang dicintainya itu, Nurseta terpaksa melepas Mawarsih pergi. Setelah jauh meninggalkan Mataram dan berada di dalam sebuah hutan yang sunyi, barulah Mawarsih bersembunyi di balik semak belukar. Untuk beberapa lamanya ia berada di balik semak. Setengah jam kemudian, muncullah dari balik semak itu seorang pemuda tampan, yang berpakaian seperti seorang pemuda dusun, dengan ikat kepala berwarna hitam. Pemuda tampan ini kelihatan seperti seorang pemuda remaja berusia 15 atau 16 tahun saja. Dia adalah Mawarsih yang menyamar sebagai pria. Niatnya untuk pergi mencari ayahnya sudah dipikirkan selama beberapa pekan dan diam-diam ia telah membuat persiapan untuk menyamar sebagai pria, bahkan sudah berlatih di dalam kamarnya bagaimana untuk berlagak kalau ia berpakainya pria. Kini lenyaplah Mawarsih, dan muncullah seorang pemuda remaja tampan yang mengenakan nama sederhana sekali, yaitu Joko Lawu. Mawarsih atau lebih baik kita sebut Joko Lawu memang benar-benar mendaki pegunungan Lawu, akan tetapi dia tidak pergi ke dusun Sintren. Walaupun memang dia merasa rindu kepada kampung halamannya itu, namun dia sedang mencari ayahnya, menyusul ke daerah Ponorogo di mana ayahnya bertugas dan dia sedang dalam penyamaran, maka tentu saja tidak baik kalau dia memperlihatkan diri sebagai Joko Lawu kepada penduduk dusun itu. Kalau ada yang mengenalnya, maka mereka tentu akan merasa heran dan penyamarannya akan terbuka. Dia mengambil jalan lain, melintasi perbukitan dan menuju ke lereng Lawu sebelah timur. Pada suatu senja, tibalah Joko Lawu di dusun Muncang yang berada di lereng Gunung Lawu sebelah timur. Dusun ini cukup ramai dan pada malam hari itu lebih meriah daripada biasanya karena kepala dusun itu mengadakan pesta merayakan pernikahan putrinya. Yang membuat perayaan itu amat meriah adalah karena kepala dusun Muncang mendatangkan serombongan penari dan penyanyi berikut seperangkat gamelan dengan para penabuhnya. Rombongan ini datang dari Pacitan dan amat terkenal karena memiliki ledek, penari dan penyanyi, yang manis-manis, bersuara merdu dan pandai berjoget. Terutama sekali karena dalam rombongan itu ikut pula seorang ledek muda yang baru beberapa bulan terjun ke dalam dunia kesenian ini, namun namanya sudah terkenal karena ledek muda ini memang cantik manis, suaranya merdu dan bentuk tubuhnya yang ramping padat membuat tariannya nampak menggerahkan. Usianya baru 17 tahun dan nama ledek baru ini Saminten. Namun kepala rombongan gamelan itu memberi julukan Maduraras kepada Saminten. Joko Lawu mendapat tempat pondokan di rumah seorang kakek duda, petani yang hidup seorang diri di ujung dusun itu. Kakek itu peramah sekali dan dia yang mengajak Joko Lawu untuk nonton keramaian, karena malam itu kepala dusun merayakan perkawinan putrinya dengan pesta tayuban. Madularas ikut dalam rombongan itu, Raden, kata kakek itu yang menyebut Raden kepada Joko Lawu karena biarpun mengenakan pakaian sederhana, namun penampilan pemuda tampan ini memang meyakinkan, dan kulitnya yang putih bersih itu tentu saja membuat si kakek petani menganggap dia seorang priai. Karena kakek itu berkeras menyebutnya Raden, maka Joko Lawu membiarkannya saja. Bagaimanapun juga, dia hanya akan melewatkan malam saja di dusun itu dan besok pagi sebelum matahari muncul, dia sudah akan melanjutkan perjalanannya. Pesta itu ramai sekali dan tak seorang pun melewatkan kesempatan baik untuk nonton atau bahkan ikut dalam tayuban ini.